Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Nadhiroh selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ma'ruf Indrawan Prasetyo dari Prodi PGMI dengan NIM 1220021. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pemerintahan sendiri. KBBI menjelaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Philip Mahwood dalam Local Government in the Third World 1983, menjelaskan otonomi adalah pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia saya bagi menjadi 3 ya. 1. Warisan kolonial, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan. Warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, Regiership, Statesman, dan Governmentship yang semuanya menggantikan local resource. Selain itu juga terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan 2 administrasi pemerintahan. 2. Masa pendudukan Jepang. Negara Jepang berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. 3. Masa kemerdekaan. 1. Asas periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Asas dekonsentrasi mengatur pembentukan KND keresidenan kabupaten kota berotonomi dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. 3 tingkat: provinsi, kabupaten, kota besar, desa, atau kota kecil. Periode 2. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, desa. 3. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu daerah Swatantra tingkat termasuk Kota Praja Jakarta Raya, daerah Swatantra tingkat 2, dan daerah Swatantra tingkat 3. Keempat, periode Presiden Nomor 6 Tahun 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur sendiri dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Yang kelima, periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi tingkat 1, kabupaten tingkat 2, kecamatan tingkat 3. Yang keenam, periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nomor 7, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi, kecamatan, dan merupakan perangkat daerah kabupaten. Nomor 8 Periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintahan pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan di samping itu hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas. Landasan atau dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2 Ketetapan MPR RI nomor 15 atau MPR-1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Tujuan otonomi daerah adalah kesetaraan politik. 2. Tanggung jawab daerah. 3. Kesadaran daerah. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efisien, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Tujuan pemberian ekonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut. Dari segi politik adalah mengikut sertakan menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. Dari segi manajemen pemerintah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, persiapan karir politik, sarana pendidikan publik, stabilitas politik, kesetaraan politik, akuntabilitas politik. Dampak otonomi daerah. 1. Dampak positif. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatif, adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu salah satunya. Oke, sekian presentasi saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.